kewajiban yang diwajibkan dalam mandi itu cuma dua aja, yaitu niat menghilangkan najis atau niat mandi besar dan meratakan air ke seluruh tubuh. Itu intinya mandi besar. Pokoknya niat mandi besar, terus air pokoknya diratakan. Nah, adapun selain itu berarti kesunahan yang saya sebutkan tadi. Misalkan tadi ada membasuh tangan dahulu, terus wudu dahulu, itu bagian-bagian dari kesunahan yang diwajibkan. Intinya niat sama meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Dan misalkan kita tidak membasuh tangan kita pas kita mandi, ya tidak apa-apa, itu kesunahan. Saya tadi kok belum berwudu, misalkan begitu. Saya tadi kok belum membuang kotoran-kotoran yang ada di kulit, misalkan itu tidak apa-apa. Yang penting tidak lupa niat dan tidak lupa meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Muhammadin wa ila hadrati Syahna wa al-Bandar. Inna Allah yulidul jati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa amwarihim wa manfaatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khallilan nyela-nyelani sira sya'ra saka ing rambut sirah ira. Walih yatika lan jenggot ira. Wa ausin lan nekakno sira alma'i banyu ila ma'atifal badani tumeka maring nggon lempit-lempitane badan atau tempat lipatannya kulit. Wa mana bidis syari langgon tempat tukule rambut atau tempat tumbuhnya rambut. Rupane ma barang khofa kang jarang utawa arang apa ma minhu saking rambut. Wama lan barang kasifakan ketel atau lebat apa ma. Ini masih melanjutkan bab yang kemarin, yaitu tentang bab adabnya mandi, adabul husli, yaitu tata caranya mandi dan tata keramanya mandi. Kemarin sudah disebutkan bahwa yang perlu dilakukan sebelum kita mandi, kita melakukan kesunahan dulu sebelum kita mandi, yaitu yang perlu kita lakukan. Baiknya kita melakukan kesunahan yang diajarkan Imam Ghazali, yaitu pertama, sebelum mandi kita membasuh tangan kita sebanyak 3 kali. Kita wisui, kita wisui seklah tangane, kita basuh dulu. Kemudian kita menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada badan. Kita hilangkan kotoran-kotorannya dulu. Kotoran-kotoran yang menempel ini bisa berupa seperti yang terutama yang agak membandel, seperti kayak lem, kayak cat yang sifatnya menempel. Biasanya kalau tidak dibersihkan dulu, nanti pas kena air ini dikhawatirkan ini tidak bisa hilang. Biasanya kalau seperti cat ini terlalu menempel biasanya. Nah, ini kotoran-kotoran semacam ini perlu dihilangkan, atau
sing sifate iku nanti menghalangi teralirnya air, sehingga kalau kotoran-kotoran ini dibersihkan dulu, airnya akan mudah mengalir ke bagian-bagian kulit. Nah, setelah kita membersihkan kotoran, kemudian baru kita wudhu. Ini masih kesunatan. Jadi terus kita wudhu. Nah, kenapa kok kita wudhu dulu? Kalau wudhu ini kan menghilangkan hadas kecil. Jadi istilahnya kita itu menghilangkan hadas kecil dulu, terus mandi besar adalah menghilangkan hadas besar atau mandi besar. Tapi yang jelas wudhu ini disunahkan. Misalnya tidak wudhu ya tidak apa-apa, langsung mandi. Cuma ini kesunahan. Jadi pertama kesunahannya adalah membasuh tangan 3 kali, dibasuh, kemudian kita menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel di badan. Setelah itu kita wudhu. Nah, kalau sudah ini kita lakukan, kemudian baru kita memasukkan air, mengalirkan air atau menumpahkan air ke kepala kita. Jadi mulai kita gebyur sirah, yaitu mengalirkan air ke kepala kita. Kita aliri 3 kali, kita aliri air 3 kali, biur kan begitu. Ketika kita mengalirkan air ini ke kepala, ini diiringi dengan niat, sekalian niat. Jadi niatnya mandi besar itu ketika pas mengalirkan air ke kepala. Ini niatnya. Kalau wudhu itu niatnya kan pas kita itu membasuh muka kita. Tapi kalau mandi ini pas mengalirkan air itu ke kepala, ke rambut kepala. Kita mengalirkan air sambil mengucapkan niatnya bagaimana, yaitu niat ingsun mandi janabah atau niat ingsun menghilangkan hadas dari janabah, atau cukup kita berniat saya berniat mandi besar, itu juga boleh, atau saya berniat menghilangkan hadas besar, itu boleh. Nah, setelah kita mengalirkan air ke kepala, ini kemudian kita mengalirkan air ke belahan badan kita bagian kanan, belahan badan. Kalau di sini itu jari awak bagian kanan. Jadi kalau bahasa Indonesia ini belahan badan bagian kanan, yaitu ala sikoka, yaitu belahan badan bagian kanan. Jadi belahan badan bagian kanan ya mulai dari sini pundak sampai tengah ini bagian kanan. Ini kita alirkan air bagian kanan ini sebanyak 3 kali sekiranya merata. Kemudian setelah mengalirkan air badan bagian kanan, terus badan bagian kiri, belahan badan bagian kiri kita aliri air sebanyak sama 3 kali sekiranya merata. Nah, kalau sudah dialiri air badan bagian kanan dan kiri, setelah itu baru kemudian kita gosok-gosok atau kita kosoki, kita bersihkan, kita gosok-gosok badan kita. Yang digosok adalah bagian badan bagian depan dulu. Ini kita gosok-gosok pakai sabun atau cukup pakai tangan aja atau pakai batu, terserah. Yang jelas ini digosok-gosok ini untuk membersihkan badan kita itu dari kotoran. Nah, setelah kita gosok-gosok bagian depan, kemudian gantian bagian belakang. Kalau depan kan sini, kalau bagian belakang ya berarti punggung, area belakang ya, sampai dari atas sampai kaki. Depan ya juga gitu, kita gosok-gosok dari bagian atas sampai kaki. Ini kita gosok-gosok.
kita kosoki, kita bersihkan kotoran-kotorannya. Nah, setelah kita gosok-gosok badan kita bersihkan, kemudian kita sela-sela menyela rambut kepala. Ini kita sela. Nah, rambut ini perlu kita sela-sela pakai tangan. Nah, ketika di sela-sela ini sambil mengalirkan air. Jadi sekiranya air ini nanti terkena, kalau kita misalkan hanya cuma mengalirkan air aja tanpa kita sela-sela, kalau rambut yang terutama yang tebal ini rawan airnya kurang bisa merata ke kulit kepala. Nah, ini kita sela-sela. Kemudian yang perlu kita sela-sela lagi adalah selain rambut kepala adalah jenggot. Jenggot ini jenggot atau gudeg ya, jenggot ini kita sela-sela juga. Misalkan ini ada tumbuh jenggot atau kumis dan sebagainya, gudeg harus ini jenggot ya. Harus ini misalkan ada rambut juga perlu kita sela-sela. Nah, setelah kita menyela bagian tadi rambut kepala, ada jenggot, kemudian kita mengalirkan air ke ma'atifal badani, ke lempit-lempitani badan atau lipatan-lipatannya kulit. Jadi lipatan-lipatan kulit ini perlu kita fokuskan untuk kita aliri air supaya lempitan-lempitan ini, lipatan-lipatan ini bisa terkena air. Kalau tidak kita khususkan, kita fokuskan ke lipatan-lipatan ini, kita fokuskan tersendiri, ini rawannya nanti bagian lipatan-lipatan kulit ini tidak terkena. Nah, ini perlu kita alirkan tersendiri untuk lipatan-lipatan kulit. Lipatan kulit misalkan bagian telinga atau ada ketiak, terus mungkin ada bagian selangkangan atau bagian apalagi itu biasanya di pusar, itu juga lempit-lempitan ini yang sekiranya itu bagian dohir. Jadi ini sekiranya terkena air, dan dengan diperhatikan sendiri kira-kira lipatan sing kulit-kulit yang nyelempite bagian jenengan itu bagian mana ini supaya untuk dialiri air, jadi terkena air. Nah, setelah kita mengalirkan air pada lipatan-lipatan kulit, kemudian kita juga mengalirkan air ke tempat tumbuhnya rambut, mana dari syari, dan tempat tumbuhnya rambut, yaitu tempat tumbuhnya rambut yang baik itu jarang atau lebat posisinya. Misalkan tempat tumbuhnya rambut ini ya maksudnya ya yang selain rambut kepala. Misalkan ada di bagian dada ini ada tumbuh rambut, ini namanya apa biasanya yang bagian dada, simbar atau apa. Nah, ini kita alirkan air ke bagian tumbuhnya rambut, atau misalkan kayak ini godek juga, ini kan tempat tumbuhnya rambut, atau di bagian sekitar kelamin itu biasanya juga ada alat kelamin, ada rambut-rambut di situ. Nah, pokoknya di bagian-bagian kulit yang ada tumbuhnya rambut, baik itu tumbuhnya jarang atau lebat, ini perlu difokuskan untuk dialiri air tersendiri. Kalau tadi kan misalkan belahan badan bagian kanan, belahan badan bagian kiri, itu sifatnya kan masih umum. Jadi kalau yang nyelempet-nyelempet atau tempat tumbuhnya rambut itu perlu difokuskan tersendiri untuk dialiri air khusus bagian yang situ, sehingga betul-betul kulit di bagian situ itu teraliri air gitu. Ini pentingnya, soalnya kalau ada kulit sampai tidak terkena air, ini berarti ya nanti mandi kita tidak sah. Ini pentingnya kita alirkan air ke bagian-bagian tadi lipatan-lipatan kulit
dan tempat tumbuhnya rambut. Nah, terus wahdar lan wedya sira antamusa yen to demek sira dakaroka ing alat kelamin ira badal wudu'i ing dalem sakbadane wudu. Fa'in asobat sebab lamun mengenai hu ing dakar ira alat kelamin ira apa yadaka tangan ira fa'id mongko balenono sira al wudu ing wudu. Nah, ini diperingatkan oleh Imam Ghazali, kita hati-hati, wahdar, kita disuruh hati-hati nek iso jangan memegang antamusa, memegang alat kelamin kita. Biasanya ini kan kadang kita tidak sengaja memegang. Lah ini perlu kita perhatikan nek iso jangan kepegang, jangan pegang. Soalnya kalau sampai terkena tangan kita kepegang, ini wudhu kita harus diulang gitu. Jadi ya ini sekedar hanya mengingatkan biar kita tidak perlu mengulang wudhu gitu biasanya. Nah kalau misalkan sudah kepegang ya wudhu lagi, mungkin tidak apa-apa kalau banyak air berlimpah ya kita wudhu lagi secukupnya dengan menggunakan air secukupnya. Itu tadi kesunahan dan yang diwajibkan dalam mandi. Terus wal faridatu utawi yang difardukan, utawi perkara yang difardukan dalam mandi mau, sing difardukan dalam mandi min jumlati dalik saking sekabehane yang sudah disebut tadi, dari semua yang sudah disebut. Jadi kewajiban-kewajiban mandi yang sudah disebut tadi kuluhu ya sekabehane dalik iku an-niyatu niat wa izalatun najasati lan menghilangkan najis wasti'abul badani dan meratakan ke seluruh badan bil ghusli kelawan aliran air basuhan. Nah, dari yang sudah disebutkan tadi itu yang diwajibkan, intinya ini yang perlu kita pahami, kita mengerti. Dari pokok-pokoknya mandi besar ini yang diwajibkan. Nah, ini yang perlu diketahui. Yang diwajibkan adalah intinya niat dari yang sudah disebutkan tadi. Ya, intinya itu adalah niat mandi, niat menghilangkan hadas besar atau niat mandi besar. Ini wajib. Kalau misalkan kita mandi kok ternyata biadur tapi kita lupa niat, berarti kita ini belum mandi besar. Soalnya belum niat ini wajib. Jadi ya harus diulang. Misalkan kita biadur ternyata kita belum niat, ya harus diulang. Niatnya kan dari awal tadi ketika kita mengalirkan air ke rambut kepala. Nah, kemudian yang diwajibkan dalam mandi setelah niat adalah meratakan air ke seluruh badan, ke seluruh kulit kita, anggota tubuh kita. Ini harus diratakan air dengan dialiri air. Ini intinya berarti kewajiban yang diwajibkan dalam mandi itu cuma dua aja, yaitu niat menghilangkan najis atau niat mandi besar dan meratakan air ke seluruh tubuh. Itu intinya mandi besar. Pokoknya niat mandi besar terus air pokoknya diratakan. Nah, adapun selain itu berarti kesunahan yang saya sebutkan tadi. Misalkan tadi ada membasuh tangan dahulu terus wudu dahulu, itu bagian-bagian dari kesunahan. Yang diwajibkan cuma intinya niat sama meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Dan misalkan kita
tidak membasuh tangan kita pas kita mandi ya tidak apa-apa, wong itu kesunahan. Saya tadi kok belum membasuh tangan saya tadi kok belum berwudu, misalkan begitu. Saya tadi kok belum membuang kotoran-kotoran yang ada di kulit, misalkan itu tidak apa-apa. Yang penting tidak lupa niat dan tidak lupa meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Ini yang diperlukan, yang diwajibkan. Kemudian wa fardul wudu'i utawi fardune wudu. Nah, kalau ini fardunya wudu. Kalau yang diwajibkan dalam wudu yaitu ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah, wal yadaini dan kedua tangan, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini beserta siku dua, sikut loro, satan sikut loro. Kemudian wa mashu ba'dur ra'si dan ngusap sebagian sirah, mengusap sebagian kepala ini. Wa ghuslir rijlaini dan membasuh dua kaki. Dua kaki ini kita basuh ilal ka'bah ini sampai kemiren atau sampai mata kaki. Membasuh kaki ini sampai dari bawah sampai ke atasnya sampai mata kaki. Ini yang diwajibkan. Marotan sekali ma'an niyati berserta niat wa tartibi lan tertib. Nah, tadi kan mandi besar itu yang diwajibkan adalah niat sama meratakan air ke seluruh anggota badan. Nah, kalau yang wajibnya wudu, yang difardukan dalam wudu itu membasuh wajah. Kalau fardunya wudu itu tidak meratakan air, tapi cukup bagian-bagian tubuh tertentu, bagian-bagian anggota tubuh tertentu, yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah berserta niat. Ini wajibnya wudu, membasuh wajah. Terus kemudian kedua tangan, membasuh kedua tangan. Nah, ini perlu diingat. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan. Terus kemudian kedua tangan ini juga ke siku dua ini terkena, sikut loro tawa sampai ke siku dua ini juga terkena ketika kita membasuh tangan. Ini fardu ini. Wa mashu ba'dur ra'si lan ngusap sebagian kepala. Bagian kepala ini bisa diusap sebagiannya. Wa ghuslu rijlaini dan membasuh sikil loro ilal ka'baini sampai kemiren marotan. Jadi setelah membasuh wajah, kemudian tangan berserta sikut atau siku, dan kemudian sebagian kepala ini kita usap dengan air. Mengusap ini ya berarti cukup kita mengambil air di tangan ini terus kita usapkan. Kalau membasuh beda ya. Kalau membasuh itu airnya betul-betul mengalir di bagian tubuh. Kalau mengusap cukup kita ambil air ini, tidak perlu dialirkan tapi cukup diusapkan. Itu bedanya mengusap sama membasuh. Kemudian sampai yang terakhir yaitu membasuh dua kaki sampai kemiren atau mata kaki ini kemiren. Itu yang diwajibkan. Nah, tapi kesunahannya kalau bisa di atasnya kemiren sampai atas, sampai setengah betis ya, itu sunahnya kalau bisa. Tapi misalkan sampai kemiren atau mata kaki ini sudah cukup, karena ini yang diwajibkan untuk dibasuh. Nah, setelah itu tertib. Nah, tertib ini perlu sekali urut. Tertib itu maksudnya urut.
berarti kalau kita tadi urut-urutannya pertama adalah membasuh muka. Kalau wudu urut-urutannya membasuh muka beserta disertai dengan niat. Kemudian setelah membasuh muka adalah kedua tangan, membasuh kedua tangan. Nah, ini harus urut, membasuh muka, kedua tangan, habis kedua tangan kemudian mengusap sebagian kepala. Nah, misalkan tadi kita habis membasuh muka kemudian langsung mengusap sebagian rambut kepala, ya jadi tidak sah, soalnya ini berarti ini tidak urut, tidak tertib. Misalkan kita habis membasuh tangan, seharusnya setelah membasuh tangan kan mengusap sebagian kepala, tapi setelah membasuh tangan ternyata kita langsung membasuh kaki. Nah, ini juga tidak sah. Nah, ini yang diwajibkan dalam wudu. Kalau kemarin kan ada misalkan mengusap telinga, ada sambil berdoa, ini kesunatan. Ini yang perlu diketahui, termasuk ini kan kayak mengusap telinga ini sudah biasa kita lakukan, tapi yang perlu dipahami adalah mengusap telinga di sini itu sunnah. Misalkan tidak kita usap bagian telinga ini, wudunya tetap sah. Soalnya yang diwajibkan itu soalnya masuk telinga ini bagian dari kesunatan, ya, termasuk ada doa-doa setiap kita membasuh, termasuk ada kumur-kumur, itu juga kesunatan. Misalkan itu tidak jenengan tidak kumur-kumur, ya tetap sah tentunya. Makanya yang diwajibkan ini yang perlu kita perhatikan, itu intinya begitu. Tadi kalau mandi sudah jelas, yaitu niat sama meratakan air. Kalau wudhu sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama adalah membasuh muka kita, wajah kita beserta niat. Kedua, membasuh kedua tangan. Ketiga, mengusap sebagian kepala kita. Keempat, yaitu membasuh kedua kaki kita sampai kemiren atau mata kaki. Ini yang diwajibkan, ini yang perlu kita pegang. Terus kemudian setelah itu watartib lah tertib, ini diwajibkan harus urut, itu yang perlu kita ingat ya. Wama utawi barang ada kang sakliyane faridoh mau yang difardukan tadi, yang diwajibkan tadi, iku sunanon, itu berarti sunnah. Selain yang disebutkan fardu tadi, yang saya sebutkan tadi, berarti selainnya itu berarti sunnah, hukumnya sunnah mu'akadatun, yang dikukuhkan, yang dikuatkan. Fadluha utawi keutamaane sunnah iku kasirun akeh. Kasirna wa sawabuha lan utawi pahalane ganjaran kesunatan iku jazilun, itu agung, juga banyak, besar. Jazilun itu besar, agung, banyak, berarti pahalanya juga banyak kesunatan. Wal mutahawinu utawi wong kang gegampang atau orang yang meremehkan biha kelawan sunan atau kesunatan iku khosirun, orang yang rugi, wong kang rugi. Orang yang meremehkan kesunatan itu rugi, soalnya kesunatan itu banyak pahalanya, banyak keutamaannya. Makanya kalau dia meremehkan kesunatan ini, dia rugi. Baluha balik utawi mutahawin, orang yang meremehkan tadi, bi asli faraidhi, kelawan pokoke, dia hanya mementingkan pokoke yang difardukan aja, fardune aja, iku nek wong mau kok hanya cuma dia mementingkan ngutamakno nggon fardunya aja, maka mukhatirun iku orang tersebut masih
dikhawatirkan, masih posisinya masih dipertaruhkan. Soalnya dia tidak melakukan kesunahan, dia hanya cara wong iku hanya mengutamakan makanan pokok, yaitu beras misalkan gitu. Kita hanya mengutamakan makan pokok, dia tidak menggunakan makanan sampingan, cemilan. Ini ibaratnya sunnah, itu cemilannya. Kalau yang wajib itu makanan pokok. Nah, orang itu kalau mengandalkan makanan pokok aja itu ya dikhawatirkan. Soalnya ya nek makanan pokok itu iso mencukupi, wis iso marekno, terus makanan pokok itu mau aman tah tidak kan gitu. Nah, kalau dia mengandalkan makanan pokok aja dikhawatirkan kalau misalkan berasnya bermasalah, ada kutunya, ada yang kurang, maka ya kita bisa kelaparan, tidak jadi makan. Tapi kalau kita ada cemilannya yang sunnah itu, ada sampingannya, berarti misalkan kok berasnya bermasalah, kita tidak jadi makan, kita masih punya cemilan untuk nambeli. Nah, ini masih mukhatirun, masih dipertaruhkan kalau orang yang mengandalkan wajib aja pokok. Ini maksudnya gambarannya kayak gitu. Sebab apa? Fa'inan nawa fila mongko sak temene pira-pira kesunatan iku jawabirun, itu bisa menambal, bisa melengkapi, dia bisa menambal atau melengkapi lil faraidi maring pira-pira fardu. Jadi dia bisa buat cadangan, bisa buat tambal sulam. Nah, jadi tujuan sunnah itu penting sekali kita tetap menggunakan sunnah itu dilakukan karena ini bisa untuk bahan cadangan, ya, istilahnya begitu. Kalau kita mengandalkan beras aja makanan pokok, kita tidak punya cadangan, ada lain-lain yang disunahkan, ada cemilan, ada ketela misalkan, ada gembili, ada jagung dan sebagainya. Ini kan sampingan sunnah. Nah, kalau kita punya cadangan-cadangan itu, misalkan beras kita itu kok ternyata kurang, ada yang itu tidak beres, misalkan beras itu ternyata rusak, ada yang kena kutu, jadi kita masih punya tambal, masih punya cadangan. Nah, inilah pentingnya kita itu perlu melakukan kesunahan-kesunahan, baik itu dalam berwudu atau dalam mandi besar. Makanya Imam Ghazali ini memperingatkan kita untuk jangan meremehkan kesunahan, sebab kesunahan ini pahalanya juga besar. Misalkan kita pahala diwajib itu kurang, jadi masih kita punya ditempel, dilengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Nah, inilah pentingnya kita melakukan adab-adabnya berwudu dan mandi besar. Nah, saya kira sudah cukup pembahasan untuk adabnya mandi besar. Moga aja bisa manfaati untuk kita semua dan untuk ke depan, yaitu adab tayamum. Kita nanti mencapai bab adab tayamum, tata kramane atau adabnya bertayamum. Ya, ini nanti kita bahas berikutnya. Mugi-mugi manfaati dumateng kita sedaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa 'amalan mutaqabbala wa 'afiyatan fil jasad wa rizqan halalan katsiran thayyiban wasi'an wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ba'idna wa qadhi hawaijna fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.